Mudah-mudahan mereka yang sekarang lagi mencaci beri hidayat sama Allah. Kalau mereka orang muslim, karena mereka lagi khidmati, cintai Nabi Muhammad lewat keluarganya. Karena itu kita dididik cinta kepada Ahlul Bait. Mudah-mudahan mereka yang sekarang lagi mencaci beri hidayat sama Allah. Kalau mereka orang muslim, karena mereka lagi khidmati, cintai Nabi Muhammad lewat keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersama telah mendengar apa yang disampaikan oleh Habib Taufik Assegaf, yaitu kita untuk mencintai ya dan khidmati Kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat keluarganya. Ujung-ujungnya terus beliau mengatakan Ahlul Bait. Nah, ini yang bikin rancu dan bingungnya itu umat ini di sini. Kita ini ya, atau Habib atau turun Wali Songo itu sesungguhnya itu Ahlul Bait atau zuriyah atau keluarga Nabi atau turunan Nabi gitu. Sebab kalau Ahlul Bait dengan zuriyah tentu beda. Ahlul Bait itu sudah dikatakan dalam Al-Quran juga ya, yang asbabun nuzulnya, waktunya turun ayat itu, di sana ada Kanjeng Nabi, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidatina Fatimah, ada Sayyidina Husain wal Husain, Hasan wal Husain. Bahkan Ummi Salamah yang ada di sampingnya saja untuk bergabung, itu Kanjeng Rasulullah SAW menyatakan kepada Ummi Salamah untuk tetaplah di tempat duduknya. Jadi yang direngkuh pada waktu ayat tersebut itu turun memberitakan tentang Ahlul Bait, itu hanya 5 orang yang saya sebutkan tadi ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Taufik ini, saya kira ini kemana arahnya itu loh ya. Apakah mereka itu mengaku sebagai Ahlul Bait? Oh bukan. Lagi pula begini, kalau kita khidmati, cintai Ahlul Bait ya, kalau memang itu zuriyah dianggap sebagai Ahlul Bait atau katakanlah sebagai keluarga Nabi, di Nusantara ini banyak sekali juga zuriyah keluarga Nabi atau kalau Ahlul Baitnya Kanjeng Nabi, yaitu dari jalur turunan Wali Songo. Bahkan di Nusantara ini 70% lah adalah keluarga daripada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat jalur Wali Songo. Jadi kalau Habib Taufik itu apa yang difatwakan tadi, apa yang dimakolahkan tadi, itu adalah memerintahkan berkhidmat atau juga mencintai, berarti bukan kelompok mereka saja ya yang harus kita khidmati dan cintai, tetapi lebih-lebih juga kepada keluarga Wali Songo ya, yang dimana silsilahnya juga nyambung kepada Kanjeng Nabi, apalagi turunan Wali Songonya itu sebagai juga ulama, maka lebih utama adalah itu loh, untuk dimuliakan dan dikhidmati. Sudah menjadi ulama, juga menjadi zuriyah Nabi dan juga sebagai Ahlul Baitnya Nabi. Kalau zuriyah itu ditafsirkan sebagai Ahlul Bait gitu loh. Artinya ya Habib juga harus memuliakan kepada para keluarga Nabi yang dari jalur Wali Songo. Bahkan boleh jadi yang tidak ada adalah Sayyid Syarif sekalipun, itu boleh jadi mereka adalah turunan Wali Songo. Karena kebiasaan orang Nusantara itu ya, saking tawaduknya itu loh, untuk urusan nasab itu tidak begitu sangat dipentingkan, tetapi yang lebih penting adalah cerminan akhlaknya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyatu dengan umat itu.
Bagaimana kita menjadi suri tauladan bagi umat? Bagaimana kita bisa memotivasi umat untuk tetap pada jalan Allah dan jalan sunnah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus Islam itu memerintahkan untuk kita cinta, memuliakan dan menghormati itu bukan pada satu kelompok saja, pada Habib misal, bukan, tetapi pada semua umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajiblah kita saling menghargai, menghormati, saling memuliakan. Ya, jadi bukan kepada kelompok satu kasta saja, tetapi memuliakan dan mencintai itu adalah kepada sesamanya. Bahkan meskipun itu berlainan agama. Maka itu kalau dalam ajaran Nahdliyah, ya, kita itu dididik untuk satu, betul menghormati keluarga Kanjeng Nabi. Itu kita dari dulu mengajarkan seperti itu. Dan mencintai Ahlul Bait, dan saya kira tidak ada ya umat Islam yang membenci Ahlul Bait. Kalau ada itu hanya dinarasikan saja oleh kaum tertentu sehingga seolah-olah ada sekelompok itu loh pembenci Ahlul Bait karena membela kehormatan Ahlul Bait gitu. Ya seperti contohnya begini, sekarang ini kan ada tesisnya Ki Haji Imaduddin ya. Nah, Ki Haji Imaduddin itu membuat tesis ya tentang persoalan nasab Ba'alawi atau Habib. Itu bukan berarti beliau pembenci Habib, bukan beliau pembenci Ahlul Bait, justru menjaga kehormatan, kemuliaan dan kesucian Ahlul Bait, justru menjaga kehormatan para zuriyah Kanjeng Nabi, justru menjaga kemuliaan dan marwah para ulama. Sebab apa? Sebab banyak sekali bertahun-tahun ini ya mereka yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi tetapi sukanya mencaci, menghujat, menghina, bangga-banggai nasab, itu kan, merendahkan yang lainnya sebagai seolah-olah maksiat itu ya dilegalkan, padahal Kanjeng Nabi sendiri itu kan benci dan tidak suka kemaksiatan, gitu loh. Nah kemudian kita yang mau turunan Nabi dengan seenaknya bahwa ahli maksiat masih tetap mulia. Dari mana dalilnya? Dari ajaran mana? Sebab Islam tidak pernah melegalkan atau menghalalkan yang namanya caci maki, menghina, menghujat, gitu, memprovokasi, ya, mempersekusi. Tidak ada. Itu bukan ajaran Islam. Kenapa dilakukan? Sementara masih tetap saja mengaku turunan Nabi. Ini kan gila. Artinya apa? Artinya sama saja dengan mencoreng dan mengotori kesucian, kemuliaan, ya, nama agung Kanjeng Nabi. Sama saja dengan mencoreng Ahlul Bait, kemuliaan Ahlul Bait. Sama saja dengan mencoreng, menodai, merusak, ya, marwah turunan atau zuriyah Kanjeng Nabi. Sama saja dengan mencoreng nama ulama, karena ulama dalam berdakwah tidak diperintahkan untuk caci maki, menghina, atau menyombongkan diri, atau mengumpulkan nasab, tidak. Sama saja dengan mencoreng juga merusak agama Islam, sebab Islam tidak ada perintah untuk kita caci maki, menghina, merendahkan, merasa diri paling unggul, merasa diri paling mulia. Tidak, bahkan Islam untuk menganjurkan supaya kita tawadhu, berendah hati, kemudian untuk saling menghormati, saling mencintai, saling memuliakan, hidup dalam berkasih sayang, dalam kebaikan. Itu loh, dalam menuju taqwallah. Jadi ini amat sangat berjungkir balik ya kalau ada yang mengatakan bahwa hormat itu hanya pada satu kelompok. Itu loh. Dilarang membenci hanya pada satu kelompok. Surga seolah-olah itu hanya berhak untuk satu kelompok. Yang paling mulia hanya satu kelompok. Itu salah kaprah, salah besar itu. Maka dalam hal ini para mukhibbin juga haruslah kita sepandai-pandainya bahwa yang mulia itu orang bertakwa. Dan yang membawa ketakwaan itu, yang menuju ketakwaan dan ulama, ahli ilmu, bukan ahli nasab. Bukan ahli nasab. Dan di akhirat nanti juga yang dipertanyakan adalah amal. Amal kita bukanlah tentang siapa turunannya, siapa datunya, bukan. Gitu ya. Jadi
untuk kita mengikut pada zaman fitnah yang sekarang ini, yang terbaik kepada siapakah? Kepada ulama. Itu loh. Mau habib, mau sayyid, mau orang biasa, mau orang awam, mau ahwal. Yang penting mereka-mereka itu adalah berilmu, beramal, mengajak kita pada jalan Allah. Itulah yang mulia, yang bakal menyelamatkan kita, yang bakal dicinta oleh kanjeng Nabi dan mendapat kanjeng Nabi, bahkan mendapat rahmat Allah. Saya kira kalau ada yang mencatut nama Nabi, tapi perilaku dan akhlak bersimpangan jauh dengan kanjeng Nabi, tak bedanya gitu. Seperti menyalahgunakan ya nama kemuliaan Nabi untuk kepentingan nafsunya, yang saya yakin justru akan mendapatkan murka kanjeng Nabi. Jadi boro-boro akan mendapatkan syafaat ya. Nah, jadi kalau kita untuk supaya mendapatkan syafaat kanjeng Nabi, supaya kita dapat rahmat Allah sehingga kita bisa menempati Darussalam surga, maka cintailah mereka-mereka orang-orang berilmu, khidmatlah, muliakanlah orang-orang berilmu, kemudian ikutlah jalannya orang-orang berilmu, yaitu para ulama, para kiai, siapapun bahkan orang awam sekalipun yang punya gelar, selama mereka itu berilmu dan beramal dengan ikhlas, memperjuangkan agama Allah, itulah yang akan menjadi supir atau menjadi pemimpin atau bahkan menjadi petunjuk untuk keselamatan di dunia wal akhirah. Sekali lagi bahwa ahlul bait itu beda dengan zuriyah kanjeng Nabi. Ahlul bait itu sudah tidak ada, tapi wajib kita itu mencintai semua umat Islam karena itu sudah dinas. Nah, ahlul bait itu adalah beliau kanjeng Nabi, beliau Sayyidina Fatimah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain, itulah ahlul bait. Nah, setelah itu adalah zuriyah Nabi. Zuriyah Nabi itu gelarnya mungkin ya Habib, boleh, mungkin ya, atau sudah dikenal itu sebagai zuriyah Nabi, termasuk Sayyid Syarif, termasuk Gus, termasuk juga Kiai, termasuk juga Ajengan, termasuk juga Pangeran, termasuk juga dan lain-lain, bahkan yang tak punya gelar juga banyak sekali turunan Nabi. Jadi kalau kita akan menunaikan, melaksanakan, mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu berkasih sayang kepada siapa saja dan kepada golongan mana saja. Sesama umat Islam adalah saudara. Selama mereka adalah berpegang teguh pada aturan Islam, maka mereka adalah saudara kita yang wajib kita muliakan, yang wajib kita hormati, cintai, dan haram membencinya. Meskipun umat Islam itu tidaklah punya gelar sekalipun, ya. Bahkan dengan orang yang berbeda agama sekalipun, paling tidak kita muliakan mereka adalah sebagai makhluk Allah. Dan ukhuwah wataniyah, sesama saudara setanah air, sebangsa, juga adalah kita wajib hormati dan wajib kita muliakan. Yang kita muliakan dalam segi amalia adalah takwanya. Yang kita benci dan kita jauhi adalah kesombongan, caci maki, merasa diri unggul, merasa diri memiliki surga. Itulah yang wajib kita jauhi. Kalau motif-motifnya hanya untuk diikuti, wajib kita jauhi. Jadi mereka-mereka yang suka doktrin-doktrin, yang suka mengumpulkan nasab, yang seolah-olah dia pemegang kunci surga, sesungguhnya boleh jadi mereka itu adalah calon neraka yang bila kita ikuti, sekalipun itu mengaku turun Nabi, boleh jadi malah justru kehilangan syafaat Nabi dan mendapat murka Allah, berakhir neraka jahanam. Begitulah saudara-saudara, itu sudut pandang kami ya, dari kecil dididik untuk cinta itu kepada sesama manusia semuanya ya, terutama kepada ulama itu harus kita muliakan, kepada ulama kita harus ikuti, kepada ulama kita harus mendekat dan taat untuk mengikuti jalannya menuju Allah.
Bahkan siapapun yang meskipun tidak punya gelar, kalau mereka itu mengajak jalan Allah, wajib kita ikuti, kita muliakan, kita hormati. Tetapi apapun gelarnya, mau kiai, mau habib, mau ahli tokoh agama, kalau yang mengesahkan maksiat dan merasa diri masih mulia sekalipun maksiat meskipun bodoh, jangan ikuti. Itu akan menenggelamkan kita, ibarat naik perahu, perahu yang rapuh akan membuat celaka dan tenggelam di lautan. Ya, begitu saudara. Kurang dan lebihnya apabila ada perkataan yang tidak berkenan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.